Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini hari Senin. Kita akan kembali belajar bersama Miss Asti ya, dengan video pembelajaran yang Miss Asti buat. Yuk, kita saksikan di slide berikutnya akan ada materi apa hari ini. Iya, hari ini kita bercerita tentang keberagaman sifat individu yang termasuk ke dalam PPKN, tema 2, subtema 2, kelas 3. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui sifat-sifat siapa saja ya, tentunya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita lihat nih, ini gambar apa ya? Iya, sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki sifat yang beragam. Ayo coba, kalian di rumah tinggal dengan siapa? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Atau bahkan jika kalian tinggal bersama yang uti atau yang kaku. Nah, coba kalian bayangkan ya, satu persatu anggota keluarga kita sifatnya seperti apa sih? Iya, sifat setiap anggota keluarga tentunya berbeda ya. Seperti ayah. Ayah selalu bersifat tegas, tetapi penyayang. Miss, ayahku galak loh. Itu bukan galak ya, itu tegas. Tapi berbeda dengan ibu. Ibu sifatnya lemah lembut, penyayang, dan sabar. Miss, ibuku cerewet loh, Miss. Loh, cerewet itu kan kalau misalnya kalian yang gak nurut. Nih, ada lagi nih yang punya adik atau punya kakak, biasanya sifatnya periang dan lucu ya. Apalagi kalau punya adik, pasti sifatnya itu lucu. Miss, aku suka berantem loh, Miss, sama kakakku. Nah, itu gimana tuh? Termasuk sifat apa ya? Kalau yang ini, setiap individu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi dalam satu keluarga pasti sifatnya beda-beda. Kayak tadi ayah, ibu, adik, kakak. Miss, kalau aku anak tunggal, aku sendirian. Loh, kalau kamu anak tunggal, kamu bisa membandingkan dengan sifat ayah, sifat ibu, dan sifatmu sendiri. Itu pun nanti bisa kita lihat sifat ayah yang mungkin dibilang keras, tapi itu bukan keras tapi tegas. Karena seorang laki-laki itu memang harus lebih berani, harus lebih tegas. Tapi walaupun tegas, dia kan tetap sayang dengan keluarga. Buktinya bekerja untuk mencari nafkah itu ayah. Terus ibu, seorang ibu pun pasti ada kadangkala ada sifat tegasnya. Iya Miss, ibuku galak ya, kalau misalnya aku nggak mau ngerjain tugas pasti dimarahin. Nah, berarti kan ada sebab ada akibat ya, karena pada dasarnya seorang ibu itu pasti baik. Ini di sini ada beberapa sifat ketika kita harus berbuat baik terhadap sesama ya, karena sifat baik itu merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Nah, ini ada gambar untuk sopan santunnya. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya kita mencium tangan kedua orang tua ya. Ini salah satu sifat manusia, yaitu sopan. Tapi selain sifat baik, ada juga sifat yang tidak baiknya, yaitu sifat sombong. Kita tidak boleh ya bersifat sombong, karena itu tidak baik dan pasti akan menimbulkan rasa tidak suka
teman-teman kalian. Jadi kalian kalau misalnya punya sifat yang sombong, nanti tidak akan ada temannya. Kemudian ada lagi sifat rendah diri. Rendah diri ini berarti tidak sombong, artinya kita bisa bergaul dengan siapapun, kita bisa berteman dengan siapapun. Kemudian ada salah satu sifat yang humoris. Kalau humoris ini artinya senang bercanda, orangnya itu supel. Jadi kalau dengan teman-teman bercanda bisa diajak bercanda, terus tidak gampang tersinggung ya. Tapi ada lagi nih sifat yang keras kepala, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberitahu, dia kekeh dengan menurut pendapatnya sendiri. Padahal kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga ya. Nah, sifat-sifat seperti ini kan ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Kalau digunakan untuk bertetangga, hidup bertetangga, kita harus menggunakan sifat-sifat yang baik ya. Yang sifat santun, sopan, rendah hati, rendah diri, kemudian humoris. Miss, tapi tetangga aku ada loh miss yang sifatnya kayak gini. Balik lagi, setiap individu mempunyai keragaman sifat, sifatnya berbeda-beda ya. Jadi itu tergantung cara kita menyikapinya. Bersikap baik kepada semua orang, baik anggota keluarga, tetangga, atau teman-teman, itu wajib kita lakukan. Karena apa? Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang saling membutuhkan. Kemudian di sini ada beberapa macam manfaat keberagaman ya. Yang pertama, setiap orang dapat saling memahami satu sama lain. Jadi manfaat keberagaman ini bisa kita saling memahami satu sama lain. Kemudian dapat mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian dapat saling tolong menolong atau bekerja sama. Nah, menyikapi keberagaman. Ini gimana cara kita menyikapi keberagaman ya? Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu bukan hanya sifat manusianya yang berbeda-beda, tapi suku adat, terus budayanya, bahasanya, itu semua berbeda-beda. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama, yaitu tenggang rasa. Tenggang rasa ini artinya berusaha memahami apa yang berbeda di antara kita. Misalkan orang suku Batak dengan suku Jawa, walaupun dia orang Batak, tapi tetap kita harus berteman dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, walaupun dia orang Batak, tapi harus juga berteman dengan suku lainnya juga. Kemudian ada saling menghormati. Saling menghormati kalau misalnya kita berbeda agama, ada yang sedang melakukan sholat, ada yang sedang melakukan ibadah di gereja, kita harus menghormatinya dengan cara apa? Tidak menyetel musik kencang-kencang ya, atau tidak membuat keramaian ketika orang lain sedang beribadah. Dan yang terakhir, saling menghargai. Kalau ketiga rasa ini kita sudah lakukan, ada tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, Indonesia akan damai. Lingkungan yang kita tempati pun akan terasa damai. Ya, terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Miss Astri buat. Ini masih tentang keberagaman, jadi tolong disimak lagi videonya kalau misalnya masih belum mengerti. Jadi bisa diulangi lagi.
Yang terpenting kita tidak boleh membeda-bedakan orang ya, walaupun sifatnya berbeda, agamanya berbeda, kemudian suku budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Karena apa? Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap satu. Kita tetap satu, ya. Jadi jangan sampai terpecah belah. Terima kasih, sampai ketemu nanti di video pembelajaran berikutnya.